Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bocor, ngobrol bocor bareng lagi dengan kami. Seperti biasa, dua manusia ganteng yang ada di kamera yang sedang Anda saksikan. Jadi merasa ganteng nggak? Rasa lah. Tapi ntar dulu mas, kita menjaga puji syukur dulu mas ya. Siap. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan bisa kumpul lagi dengan bintang tamu kita yang malam hari ini. Insya Allah bintang tamu tidak membuat kita garing. Serta salam dan salam tidak pula lupa kita aturkan puji junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang di hari kemudian nanti kita sama-sama harapkan syafaatnya bagi kita. Amin, Allahumma amin. By the way, guys, pemirsa, ini malam pertama Ramadan ya mas ya? Ya mas ya? Ya. Jadi aura Ramadan itu terasa betul. Apalagi kita sama-sama baru menunaikan sholat tarawih pertama perdana. Jangan sampai perdana dan yang terakhir. Jadikan yang perdana dan seterusnya dari awal hingga akhir. Kayak begitu. Jadi oke mas, apa yang mau diomongin malam ini? Dengan tamu kita. Jadi bintang tamu kita ini seperti kemarin juga pernah kita datangkan. Ini jauh kita datangkan pakai tiket spesial. Wes, dari Spesial mana? promo. Promo spesial ya. Spesial promo. Ada tiket aja. Ada tiketnya. Kita datangkan ini jauh. Promo sembako. Karena tidak ada jalur pesawat ke sana. Tidak ada jalur pesawat. Karena kita kebutuhan kita mendatangkan beliau, maka kita buat jalur sendiri pesawat kemarin. Sampai ke sana Pesawat telepon. Siap. supaya beliau datang. Alhamdulillah beliau bersedia, punya waktu. Nanti kebutuhan setelah ini nanti kita berangkatkan kembali lagi. Siap. Dia Alhamdulillah. kemarin di Kampung Long ya. Iya. Ya, di Kampung Long itu Panjang berarti panjang. panjang. Kalau bahasa Long itu seperti bahasa daerah lain itu panjang. Long, di Kampung Long. Jadi kita datangkan beliau ke sana, kita jemput pakai pesawat promo. Datang alhamdulillah. Nah, ini kita kenalan dulu. Kenalan siapa beliau. Mari bang. Nah, iya kenalan dulu. Jangan tegang bang. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masdi. Siap. Siap. Jangan tegang bang. Aman aja. Ini kita ngomong biasa aja. Nama, tempat tanggal lahir, asal, istrinya berapa, sama nama istrinya. Oh nggak usah. Ini jadi kenalannya kayak masuk sekolah itu dah. Nama saya, rumah saya. Aman aja aman. Ya. Nanti kalau yang nggak bagus atau nggak berkenan kita edit. Ya. Iya. Monggo. Tapi nggak usah diedit. Ya, sila. Iya, terus. Selanjutnya, lanjut. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Agak kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masdi. Berasal dari Lombok. Asal Lombok, tapi alhamdulillah sudah berdomisili di Kalimantan Timur. Jadi terus lanjut mas. Terus. Hmm? Nah, Lanjut. berarti sudah ya. Sudah KTP Labanan ya. Alhamdulillah sudah KTP Labanan. KTP Labanan. Walaupun kita jemputnya dari jauh ya. Iya. Nah, dia sebenarnya beliau ini punya kerjaan yang kalau orang Labanan itu banyak kerjaannya, mayoritas rata-ratanya. Ya. Rata-ratanya mayoritas kerjaannya itu ke hutan, mencari penghasilan. Dari tahun berapa datang ke Labanan? Kalau dari tahunnya, dari dulunya gitu. Dari awal, dari Nah, awal. kalau dari awalnya saya masuk di Labanan ini tahun 2003. Oh, 2003 ya lama Terus? berarti. 2003, tapi saya kan tiap tahun pulang gitu kan, kangen sama keluarga, 18 pengen tahun. ketemu keluarga kan. Tiap tahun. Ya, tiap tahunnya. Kadang saya 2 tahun, 3 tahun di sini. Baru pulang. Baru pulang. Pulang. Oh. Nah, pernah juga sampai 5 tahun baru pulang. Baru pulang. 5 tahun Iya. baru pulang luar Dari biasa. 2000 berapa sih? 2013. 2013.
2013. Awalnya beliau ini datang tahun 2003. 2003. 2003. Nah, Iya, 2003. Pertama kali menginjakkan kaki di Kalimantan 2003. Kerjaannya sebagai penggaharu, mencari kayu gaharu di hutan. Beliau dari 2003 ke 2021 terakumulasi berarti 18 tahun beliau sudah merantau. Terakhir kemarin dia pulang 2018 ke sini lagi. Jadi sejak 2018 sampai 2021 belum pulang. Belum. Terus ini kita lebaran ini mau pulang lagi ya? Insya Allah belum kayaknya. Oh belum. Iya. Masalahnya kan kita bergantung pada rezeki kan. Kalau Allah kasih nanti yang lebih insya Allah pulang. Ya, tergantung rezeki berarti. Iya. Kalau rezeki sedang bagus, setahun bisa pulang sekali. Tapi kalau memang belum mampu untuk dianggap bisa pulang, ya berarti bertahan dulu kayak gitu. Nah ini perlu kita tahu juga. Suka duka selama abang merantau itu seperti apa bang? Terutama di bulan Ramadan seperti ini. Tentunya kan nuansa bulan Ramadan itu beda dengan bulan-bulan biasa. Pasti rasa kangen sama kampung, anak istri dan segala macam itu pasti mungkin agak beda di bulan Ramadan ini. Jadi diceritakan sedikit bang mengenai suka dukanya waktu berada di rantauan di bulan Ramadan bang. Kalau di rantauan itu kita berpuasa apa ya? Kalau dibilang sedih. Sedih ya? Ya sedih. Karena apa? Anda bisa kumpul sama keluarga gitu kan? Betul. Kalau dibilang sedih, apa ya? Senang juga. Ada senangnya juga. Pasti. Karena kita ya banyak suku juga dari sana Ya. kan. Sedih Jadi- itu bang, apa yang kalau kena luka terus kena air itu Sedih rasanya. sedih ya? Penting bang. Oh, gitu. Sedih namanya. Penting bang. Ya betul. Tapi kurang lebih ya rasanya. Iya. Rasa Sedih. sedih itu dengan pedih Sedih itu. itu, Iya. itu saudara sepupu deh itu. Iya saudara. Cuma Oh. beda satu huruf aja. Oh, Ya, gitu. Dan jadi sepupu itu masih. Terus. apa? Aman bang, kita ketawa aja. Apa santai. Sedih yang dibawa senang. Jangan Ya. senang dibawa sedih. Salah maksud tadi. Iya saudara. Iya. Kalau Terus sedih ya. kalau Eh, Lebaran di sini apa puasa di sini memang kita ada rasa sedih karena apa kita tidak kumpul sama mereka gitu kan. Nah, kalau dibilang sedih juga, kalau dibilang Senang? sedih senang juga kita di sini. Sementara kita di sini kan banyak suku juga. Betul. Banyak teman-teman, Plural kita di sini kan. saudara-saudara Keluarga. sekalian. Ya, Jadi itu kan suka dan duka. Ada duka, ada suka. ya, Nah, ini kita sedikit lebih dalam lagi ya. ya. Orang aja sampai berlubang. Mantap, mulai sudah dia. Jadi begini ya. korek gimana? Nah, Korek. Jadi Iya. begini, Bang. Sampai berlubang. Abang di sini kan sendirian merantau nih. Ya, Nggak bawa istri. Jadi yang masak itu siapa? Terus jenis masakannya apa aja yang bisa dimakan di sini, Bang? nah, Kalau sekarang banyak yang jualan, yang dulu-dulu lah, yang sedih-sedihnya diceritakan Abang supaya pemirsa jadi tersentuh. jangan bang, nanti kita dikasih uang sama mereka. Bagus lagi tuh. Ayo Bang, ceritakan Bang. Kalau kita di sini kan istilahnya tanpa keluarga, istilahnya ibaratnya seperti itu kan, tanpa istri lah gitu kan. Di sini Di ya. sini ya seadanya dimasak apa ya, Masak sendiri. masak sendiri gitu kan, nyuci Masak sendiri. iya kayak lagunya Nyuci Meggy Z sendiri, itu. tapi tidurnya rame-rame. Ya di Enggak, masjid, sendiri Pak. juga. Di masjid, Bang. Rame-rame kan? Iya, kalau di masjid rame-rame. Tradisi itu. Iya. Terus jenis masakannya apa aja, Bang, kalau masak sendiri? Nah itu Ceritakan aja, jangan gengsi-gengsi, Bang. kalau anak-anak di sana masak ayam, kita di Oh, sini paling ayam ikan, disebutnya. gitu. Jangan sebut Di kampung ayamnya. bah, Oh, di di kampung. kampung. Oh, iya. Kan kita cerita yang di kampung. Ya. Eh, Oh, yang di kampung halaman. Ya, Menjauh di Mato. ya. Iya. Pak bilangnya, Ah, masak apa di sana? Bilangnya. Oh ini baku telepon nih. Bapak telepon. Oh, iya. siap. Terus Belum ada, saya bilang. Nah, apa? Kalau di rumah di sini di kampung bilangnya anak-anak masak ayam. Kalau bisa bapak di sana masak ikan gitu. Wah, ikan lah.
Oh. Ayam itu enak nggak bang? Hah? Enak nggak? Nggak enak. Enak bang. Ada tapi ayam yang nggak enak. Ayam apa yang nggak enak? Ayo. Ayam apa yang nggak enak? Ayam apa yang tidak enak? Nggak, saya balik ini nanya. Nanti. Nggak Giliran. Saya dulu. Ayam apa yang nggak enak? Saya sudah itu, nggak tahu Nggak kan? tahu kan? Hmm. Mas apa mas? Mas Yogi apa? Ayam? Yang tidak enak. Intermezzo dulu. Nah, nggak tahu sudah. Nah, oke nyerah ya. Ayam yang tidak enak, ayam hungry. Ayam hungry. Garing. Oke, lanjut. Lanjut bang. Lanjut. Terus, Itu yang di kampung ayam ya. itu? Oke. Ya. Yang di sini apa bang? Di sini. Saya nanya. Dia mau tanya. Oh, mau nanya Nggak, dulu. saya nanya dulu. Ini kan dekat kita gitu kan? Ya, oke. Saya kasih lagi. Hmm. Ayam itu yang enak apanya? Ayam itu semuanya enak bang. Iya. Yang nggak enak itu cuma dua, bulu sama tirai. Nah itu. Enggak, yang enak itu apanya? Yang Ada enak ayam. semua Iya. semua ayam itu enak kecuali ayam itu juga enak sebenarnya. Ayam Ya. yang enak, Yang enak apanya kalau ayam itu? yang enak, Iya. yang sudah dimasak. Hah? Enggak. Semua ayam itu kan kalau dipotong pasti dimasak kan? Nah, yang enak apanya? Yang enak semuanya, dagingnya ke apanya Ya, semuanya enak. Yang penting jangan bulunya sama itunya, Nggak kotorannya. Nggak enak kalau ayam itu. Biar masaknya kayak apa? Rasanya kalau nggak ada nggak enak. Jadi, Ya rasanya itu nggak enak. Rasanya yang enak Iya. betul. Iya. yang enak Iya, Apanya yang enak? Rasanya. Rasanya. Kalau Betul. nggak- kalau kau gulai kau apa, kalau nggak ada rasanya percuma juga. Sip, dia bisa juga, ada modal juga dia ternyata. Biasa. ada teh ini kita lagi minum. Kalau biasanya ngopi kita kan teh. Itu Ya, ya. Iya. Terus ada daerah itu yang Ini teka-teki apa pertanyaan? pertanyaan. Oh iya. Pertanyaan. Awalnya itu pertanyaan. Iya. Terserah nanti mau jawab saya apa kan. Iya. Gitu. Nah, ada daerah Ya. yang kaya Vitamin. akan daun teh. Ah, Daerah apa itu? nah apa itu ya? Daerah apa namanya? Daerah puncak. Ini masalahnya kita. Nggak ada masalahnya. Iya. Masalahnya bisa jawab atau tidak. Ya itu dia makanya. Nah, Nggak nggak tahu. tahu. Nah, daerah yang kaya akan. Loh, saya nggak ditanya. Nggak tahu pasti. Tahu. Sudah lah. Daerah negara lah ya. Bukan daerah. Oh, daerah. Daerah apa? Ya sudah, nggak tahu. Nggak tahu. Ngampun. Soal bisa ternyata nggak bisa juga jawab. Ngampun. Ya kan? Iya. Daerah yang kaya akan daun teh itu Iya. Papua. Papua. Perasaan di Papua itu yang banyak itu apa namanya, emas itu. Nggak tahu kan? Kok bisa Papua? Ada namanya Papua New Green Tea. Itu kan? Ini, Papua New Green Tea kan? ini yang nanya stres, yang mau jawab juga stres. New green tea. Loh, Papua New Green Tea kan? Iya. Oke. Kalau namanya di sana Papua New Guinea. Ini ada yang saya tanyakan. Iya. Benar pertanyaan ini sudah lama begitu saya mengenal ada suku yang namanya suku Lombok. Kelompok, siap. Ya kan? Enggak, salah itu sebenarnya. Nah, Anak ini Lombok. tar dulu. Anak Lombok, anak Ah, Lombok. Ini dari Ini juga kita anak Lombok. kita bertiga ini. Tidak. Enggak Jawa. Sebentar, saya jelasin. Tunggu dulu, dia Tunggu nanya dulu. Oh, iya, iya. Kasih nanya Tunggu dulu. dulu. Nanti kita jawab. Ah, jadi yang saya kenal begitu di Labanan, karena saya hidup dari lahir sampai sekarang tinggalnya di Labanan. Siap. Di Labanan itu bermacam suku, salah satunya sukunya Lombok. Ya. Yang saya tahu kan? Betul. Yang saya tahu. Yang saya jadi pertanyaan, apa kaitannya suku Lombok itu namanya Lombok dengan yang buah yang pada situ Lombok? Oke, Ah. saya jawab. Jawab, Bang. Oke. Sebenarnya kami ini bukan Lombok sebenarnya. Nama pulaunya Pulau Lombok. Pulau? Iya, Oh. Pulau Lombok. Lombok. Kalau nama sukunya Sasak. Ya, betul. Sukunya ya? Iya. Ya. Makanya setiap orang yang belum tahu itu kan sering orang nulis kan gitu kan Putra Sasaka. Hmm. Apa? Putra Sasaka.
Putra Sasa. Iya. Nah, Sasak sebenarnya suku kami. sukunya Sasak. Iya, Sasaka. Sasaka. Oh. Jadi Sasak. Kalau Lombok itu nama pulau. Jadi Kalau pulau ya. iya, kalau Lombok itu dalam bahasa kami, Lombok itu lurus. Bukan Lombok yang pedas itu. Bukan. Apa sebutannya Lombok yang pedas di sana? Sebia. Hah? Sebia. 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 Tapi jenisnya sama kayak di sini. Sama. Oh, gitu. Jadi sebenarnya kalau Lombok itu nama pulau. Nama pulau. Iya. Itu Kalau pulaunya di provinsi apa? Provinsi Lombok, Nusa Tenggara Nusa Barat. Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Iya. Pak, sedikit ya, saya mau nyambung kalimat saya tadi. Jadi itu penjelasan saya, mohon maaf kurang lebih saya tidak mewakili itu secara klarifikasi resmi mengenai keterangan itu. Itu sepengetahuan saya. Apa Jadi itu? Apa? Soal apa? mengenai Suku. mengenai wilayah di Lombok yang kaitannya dengan kabupaten tadi. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa, saya cuma menjelaskan sepengetahuan saya. Jadi saya mohon maaf ya kepada semua kita, kepada semua pemirsa. Tapi itu waktu dulu, saya yakin itu benar. Kalau sekarang saya tidak tahu. Mohon maaf ya sekali lagi ya. Itulah. Ini kalau cerita ngabuburit lah. Sebenarnya Lah banyak lah kalau cerita soal ngabuburit itu, keseruan-keseruan itu yang konyol, yang sebenarnya ya perlu kita ingat itu lucu lah, ya. Pengalaman pribadi. Kita juga pernah mengalami hal itu kan. sama pengalaman kita kurang lebih sebenarnya. Iya. Dalam puasa Ramadan itu kurang lebih. Tapi saya lebih untungnya waktu itu kan sempat semingguan di Samarinda itu kan datang dari kampung kan. Tinggal sana. Iya, tinggal di sana di Samarinda. Sementara bos belum sampai di Samarinda kan, masih di Singapura. Waktu itu uang habis kan, ada temanku satu pergi dia ke masjid di lupa saya namanya masjid itu, pokoknya di daerah Samarinda situ sudah kan. Pergi dia azan, pulang bawa amplop kan. Azan diganjar amplop. Nah, Azan dia Iya, sebagai dia azan sebagai muazin dia di sana kan. Dia ke sana jadi muazin, dikasih uang, dikasih amplop. Wah, bilangnya. Teman itu kan. Azan di sana dikasih amplop. Berapa isinya? Tahu bilangnya kan, dibuka 50.000. Wah. Bisa dia makan 2 kali itu kan. 50,000 rupiah. Coba ini saya bilang. Terus? Jadi kisahnya saya yang dahului kan. Melihat peluang lah, jadi nikung Soalnya nggak ada uang ya. kan. Iya, terus Dia keluar selesai. Dikasih lagi, dikasih saya bilang kan. Wah, mantap. subuhnya saya tunggu, saya tidur di masjid. Tidur di masjid. Azan saya itu dikasih ya. Dikasih. Nah, luar biasa. Ternyata ada subuh lagi nih ya kan. Iya, ada semua lagi. Wih. Ternyata setiap perantau itu yang di sana luar biasa memang. Kalau dia bisa azan, bisa ngimami, insya Allah dikasih. Setiap perantau itu luar biasa memang di sana. Terus? Jadi saya tungguin kan. Ada apa Subuh kan. Nah, datanglah Pak Marbot itu kan. Kenapa duduk di sini bilangnya? Kamu dari mana? Saya mazan. Saya dari kampung Pak. Azan. Kamu kan bilangnya kan. Kita memang belum makan kan, belum lah kita bilang kan. Tapi sudah kantong 50 ya. Iya. Terus? Belum sih Pak, tapi nanti kan ada uangnya 50 tadi buat dikasih saya. Nggak usah dipakai itu bilangnya. Ayo ke rumah. Diajak saya ke rumah kan. Rumahnya dia. Nah, sebelum subuh itu dia ngajari cucu-cucunya kayaknya ngaji kan. Jadi saya bangun selesai sholat sunat kan, sebelum subuh itu saya liatin, baca Quran juga, baca Quran dulu kah Pak, saya bilang kan. Saya tanya begitu. Iya, sebelum subuh kita baca Quran dulu di sini, ngajarin anak-anak ngaji lah gitu kan. Saya boleh ikut ngaji kah? Kamu bisa ngaji kan, bilangnya kan. Insya Allah bisa, saya bilang kan. Akhirnya
saya disuruh di situ, didengarnya saya baca, alhamdulillah, bilangnya besok malam, besok subuh, sebelum subuh itu sampean yang ngajarin anak-anak saya ya, bilangnya kan. Akhirnya saya terus disuruh tidur di sana kan. Kalau mau maghrib, sebelum maghrib itu dipanggilnya saya ke tempatnya penginapan itu kan. Panggilnya azan bilangnya. Oh, itu bilangnya teman itu kan. Kalau maghrib. Bilang teman itu. Iya. Loh. Ayo sudah, aku bilang. Wah, kau sudah dipanggil bilang. Jadi memang tiap azan itu dikasih lah. Dikasih, tiap azan itu pasti dikasih. Luar biasa. Walaupun orang yang sama lah. Iya, siapa-siapa aja. Pokoknya maghrib, isya, mau zuhur, asar, apa tetap dikasih. Oh, padahal harusnya ada marbot itu kan? Iya, Oh, mungkin jatah dia karena dia ada azan dikasih ke ya, bentuk apresiasinya itu tadi. iya. Ini mantap ini. Ini kalau mudah-mudahan kalau makin banyak masjid Iya. yang begitu, artinya tidak ada apa yang terlewatkan di setiap azan 5 waktu itu pasti, Iya, pasti. orang berlomba Pasti ya. kan begitu. Iya. Tapi jangan diharap bahwa aku mau azan itu mau karena uangnya. Bukan. Kita kan istilahnya tujuannya apa? Pengen ngasah kemampuan lah gitu kan. Akhirnya naik azan, begitu selesai azan, selesai sholat, tiba-tiba nunggu sudah marbotnya di pintu. Iya. Ini dia berdiri, Iya. sampai yang azan. Iya Pak. Ini dikasih amplop langsung. Mau pulang itu kan? Mau pulang. Oh, Apa ini Pak? Waduh, kan? pura-pura nggak tahu ya, padahal Iya. ini yang dilarang lah. Enggak. Kalau pertamanya itu saya enggak tahu Oh. memang kan. Tapi kan sudah dikasih tahu sama teman. Tapi enggak percaya kan Oh. masa dikasih gitu Oh iya kan. iya iya. Kita melakukan kebaikan kok dikasih uang gitu Iya kan. iya. Enggak percaya saya kan. Iya. Jadi saya tanya lah, apa ini Pak? Buat beli rokok bilangnya. Tapi apa maksudnya ini? Enggak, bawa aja bilangnya kan. Bawa aja buat beli rokok. Iya. Mantap ini. Memang pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh Itulah. sering kita temukan dan setiap orang punya pengalaman masing-masing gitu. Contoh pengalaman beliau ini waktu merantau, jadi azan itu berbayar gitu. Satu kali azan ada nominal. Jadi beliau sampai menipu temannya untuk dapat upah dari azan tadi, bahkan menunggu subuh Enggak. bisa sholat lagi. Seperti itu bukan? Bukan. Bukan. Kita kan enggak menyangka. Apa teman ini cerita kasih uang di sana kalau anu bilang kan. Ah, Jadi saya enggak percaya. Akhirnya coba. Oh, kan? dicoba. Coba. Iya. iya. Ternyata keterusan. Keterusan. Sama aja. Iya. Iya. Oke, itu Anu Mas, ini apa menginspirasi sebenarnya. Menginspirasi sebenarnya. Bahwa kalau ada tiap masjid itu melakukan begitu, tidak perlu muazin itu apa yang jaga masjid itu Marbot. marbot itu kemudian mengejar waktu karena sudah ada orang yang mengantri Iya. berlomba untuk Iya. azan. jadi apa namanya? Ini ancaman bagi seorang marbot kalau modelnya seperti Tapi luar biasa Tapi luar biasa itu Pak Ogi. itu. Luar biasa. Berbondong-bondong orang mau melakukan Iya. kebaikan kan. Berbondong-bondong Asal- melakukan kebaikan dengan Asal motivasi 50.000 mungkin seperti itu. tidak, asal Oh, enggak. jangan diniatkan untuk itu. Oh, Betul, iya. niatnya dirubah berarti boleh azan dapat angpau tapi niatnya jangan cari uang. Iya. Tapi cari amplop yang isinya uang. Oh begitu. Bukan. Bukan. Enggak. Saya bercanda aja. Jadi itu bonus sebenarnya. Iya. Azanlah kalian ke masjid atau kemanapun, surau atau langgar dengan niatan menyerukan untuk mengajak sholat kepada sesama Iya. saudara muslim lainnya. Betul. Kalaupun mendapatkan amplop dari perbuatan itu adalah bonus. Cuma di situ aja tempatnya ada. Yang lain tidak ada. Insya Allah nanti mudah-mudahan setelah ini banyak nanti yang masjid-masjid itu yang melakukan yang hal yang sama. Azan yang berbayar gitu. Sip, mantap. Itu memang boleh ditiru sebenarnya seperti itu. Tapi yang kita khawatirkan jangan sampai niat itu Iya. jadi terpelintir, terdegradasi dari niat karena Allah, Ya, jangan buat niat sampai. karena amplop, jangan kayak gitu. Nanti mengharap itu azan
Nanti selesai azan pulang belum sholat sudah Pulang, Iya. belum pulang. Nah, Tapi jangan begitu. kalau belum sholat nggak dapat. Oh, belum Oh, dapat. setelah sholat. Iya, Oh. begitu azan kau pulang nggak dapat sudah. Oh gitu. Berarti rule-nya, aturannya Iya. bukan selesai azan dikasih duit. Azan, sholat, Baru Setelah Sholat, selesai anu sudah itu. selesai sholat baru Iya. dikasih. baru dikasih. Selesai doa apa. Kirain Jadi habis panitia- azan pulang. Kalau kau selesai azan kau pulang nggak dapat apa. Panitianya berarti pintar. Cuma di sana aja tempatnya begitu. Cuma only one di daerah tempat beliau pernah merantau dulu, di daerah Samarinda sana. Oke, jadi mungkin itu aja ya Mas ya untuk Siap. malam ini dari abang kita bintang tamu kita pada malam hari ini. Sebenarnya banyak yang akan dikupas, cuma karena ini memang obrolannya santai, tidak terlalu panjang dan lebar. Yang penting kita bisa ngobrol, mengapresiasikan diri, menceritakan pengalaman hidup, kayaknya itu sudah cukup. Jadi ada tips mungkin seperti biasa pada akhir obrolan kita, yang insya Allah membawa manfaat. Nanti masing-masing pribadi orang yang mendengarnya akan mengetahui manfaatnya. Mungkin dari Mas Bro kita ini, beliau yang dari saya tipsnya. tipsnya selalu dari Alright guys, pemirsa, tipsnya pada video kali ini yaitu, ini kan bulan Ramadan nih. Saya mendengar dari ahli agama, guru saya dulu, bahwa bersenanglah engkau, berbahagialah engkau, berbahagialah hatimu dengan datangnya Ramadan. Insya Allah dosamu akan dihapus. Betapa murahnya Allah menghapus dosa kita hanya dengan senang saja akan kedatangannya bulan Ramadan. Apalagi lebih dari itu, kita sudah senang, kita mengerjakan sesuatu yang baik dari bulan Ramadan, menjalankan semua syarat-syarat yang ada di bulan Ramadan, seperti berpuasa dari pagi hingga sore, hingga maghrib, sholat taraweh, mungkin tadarusan membaca Al-Quran. Insya Allah di bulan yang penuh berkah, penuh dengan bonus pahala dari Allah, yang dimana napas pun dihitung sebagai amal ibadah, kita harus benar-benar bisa mengambil hikmah, senang dan mau melaksanakan apa yang diperintahkan di bulan Ramadan. Jadi tips saya dari itu, bersenanglah engkau dengan bulan Ramadan dan lakukanlah apa yang menjadi perintah agama, perintah Allah di bulan Ramadan. Oke, itu dari saya. Mungkin dari abang ada tips? Cukup aja sudah itu. Cukup. Oke, jadi cukup pada malam hari ini. Mari kita tutup obrolan kita ini, semoga membawa manfaat dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.